Di Underwood, Kasukabe dihadapkan dengan monster yang memiliki 10 tentakel dan juga memiliki 4 kaki. Monster itu muncul dari batu dan menangkap Kirino yang ada di sampingnya dengan tentakel miliknya. Setelah itu, kucing Kasukabe juga melihat batu yang berubah menjadi salamander setinggi 20 kaki. Dua monster itu mungkin tidak sebesar Titan, namun mereka memiliki aura yang lebih menindas. Kasukabe meminta kepada kucing miliknya untuk mencari bantuan kepada Asuka, dan Kasukabe akan mencoba untuk menyelamatkan Kirino yang telah tertangkap. Dan setelah berhasil menyelamatkannya, Kasukabe akan segera mundur. Jadi Kasukabe berkata kepada kucingnya untuk tidak perlu khawatir. Asuka yang sedang tertidur mendapatkan shockwave dari belakangnya, sehingga membuatnya terbangun. Dan setelah menengok, orang yang ada di belakangnya ternyata itu adalah Faceless. Asuka melihat ke sekelilingnya dan melihat lautan api yang berkobar dan kekacauan telah terjadi. Asuka berdiri dan menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Faceless. Faceless menjawab dengan dingin dan membuat Asuka kurang suka dengan sikap dari Faceless. Kemudian ada naga yang muncul di belakang Asuka, dan tanpa Asuka sadari, kepala naga itu sudah terpenggal oleh pedang milik Faceless. Jin dan Pes datang menemui Asuka. Pes menyarankan kepada mereka untuk segera pergi, karena akan sulit untuk bertarung sambil melindungi orang lain. Di saat itu, mereka menatap ke arah langit dan melihat naga yang besar ada di atas langit. Naga yang muncul dari awan tersebut meraung, dan petir pun menyambar ke seluruh tempat di Underwood. Dan setelah itu, sisik-sisik dari naga tersebut berjatuhan dan menjadi monster seperti ular, salamander, kalajengking, dan monster-monster dari bentuk ke-12 zodiak yang mulai menyerang Underwood. Dracogryph alien setelah jatuh dalam kekacauan, dan Salah sebagai administrator duduk di bawah bendera aliansi sambil menunggu informasi. Seseorang telah kembali dari utara dan melaporkan bahwa bagian utara juga telah diserang oleh iblis, dan kemungkinan mereka tidak dapat memberikan bantuan. Tidak lama setelah itu, seseorang masuk dan berkata bahwa iblis juga muncul di timur dekat dengan Shiroyasa. Salah yang mendengar itu seperti merasa frustasi karena keadaan menjadi semakin sulit. Salah berdiri dan berterima kasih kepada kedua orang tersebut dan meminta mereka untuk tidak menyebarkan berita ini kepada yang lainnya agar tidak terjadi kekacauan, dan meminta mereka untuk menyiapkan kereta untuk membawa para peserta keluar gerbang agar aman. Sesaat setelah Salah bersiap untuk menghadapi para Titan, Kurousagi muncul. Salah meminta kepada Kurousagi untuk mengumpulkan anggota no-name dan memintanya untuk evakuasi. Kurousagi berkata jika game dengan Demon Lord telah ditunda selama 1 minggu, namun pasukan Titan masih menyerang Underwood. Sesaat kemudian ada utusan dari Beastman yang datang dengan tergesa-gesa. Salah menanyakan apa yang telah terjadi, namun utusan tersebut terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Salah merenungkan tentang kemungkinan laporan yang akan diberikan oleh utusan tersebut, namun Salah tidak melihat ekspresi ketakutan dari utusan tersebut, melainkan ekspresi takjub. Salah kemudian mendesak utusan itu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun sebelum utusan itu menjawab, ada seekor Titan yang terlempar ke jendela di dekatnya. Kemudian pohon besar berguncang dengan keras. Salah kemudian terdiam melihat Titan yang dilemparkan dengan kekuatan yang cukup kuat sampai memecahkan armor dan membuat Titan itu tidak sadarkan diri. Salah dengan kebingungan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Kurousagi yang ada di sampingnya menjawab dengan santai dan berkata, jika itu adalah perbuatan dari salah satu sahabatnya. Salah melihat keluar ke arah medan perang. Salah heran karena Dracogryph alien yang seharusnya sudah mundur masih berada di garis depan.
dan dia melihat bahwa ada anak laki-laki yang berdiri di depan dan bertanya-tanya, apakah anak itu yang melemparkan Titan itu sampai ke sini? Bagi Salah yang hidup selama 200 tahun, dia sudah memahami batas-batas kekuatan manusia. Dan bahkan jika manusia telah mendapat keilahian, dia seharusnya tidak akan memiliki kekuatan sebesar ini. Utusan tersebut berkata, anak itu sendirian telah menghancurkan para Titan dengan kekuatannya. Salah menatap dengan ekspresi terkejut sambil membuka mulutnya. Salah kembali sadar setelah Titan kedua terlempar ke arah mereka. Di medan perang, Gree dan para anggota dari Dracogryph Alliance diam dan menatap anak laki-laki itu yang ada di lini depan. Anak itu menepuk-nepuk seragam sekolahnya dan bergumam kecewa, karena dia kira akan ada banyak dewa-dewa dari mitos Celtic yang akan datang sambil melirik ke arah para Titan. Bukan hanya Titan, tapi para prajurit dari Dracogryph Alliance juga ikut mundur. Di kakinya ada ratusan potongan dari para Titan dan binatang yang dipanggil oleh naga besar. Bahkan Gree yang mengenal wajah itu berdiri tercengang dan kagum dengan kekuatan yang tidak masuk akal tersebut. Izayoi memberi peringatan kepada para Titan agar segera pergi dari sini, karena dia datang untuk melihat festival panen, maka dari itu jangan menyebabkan lebih banyak masalah untuknya. Izayoi mendecakkan lidahnya pada nada sombong. Para Titan menganggap perkataan dari Izayoi adalah ejekan dan mulai meneriakkan teriakan untuk memulai peperangan di Underwood. Para Titan tidak memakai pedang karena mereka pikir itu tidak akan berguna. Sebagai gantinya, mereka menggunakan rantai untuk membatasi gerakan dari Izayoi. Tapi dengan kecepatan yang luar biasa, Izayoi dapat lolos. Izayoi melompat dari punggung Titan sebagai batu loncatan. Para Titan mengambil kesempatan saat Izayoi ada di udara, karena manusia tidak bisa terbang dan melemparkan rantai ke arah Izayoi dari segala arah. Jumlah rantai menumpuk dan para Titan juga menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan Izayoi dengan rantai tersebut. Titan menggunakan serangan petir untuk menyerang Izayoi yang telah dikurung di dalam rantai. Petir itu menyambar dan menghancurkan rantai. Para Titan terkejut karena mereka melihat Izayoi baik-baik saja. Izayoi kemudian melompat dan menyerang salah satu dari Titan dan menuju ke arah pasukan dari Dracogryph Alliance. Izayoi memprovokasi para prajurit dari Dracogryph Alliance agar mereka kembali berperang. Izayoi berkata jika para Titan seharusnya adalah musuh bebuyutan dari Underwood, dan seharusnya aliansi menjunjung nama dan kebanggaan mereka untuk bertarung melawan Titan, bukan hanya diam dan menonton saja. Para prajurit kesal dengan perkataan dari Izayoi, namun mereka menyadari bahwa perkataan dari Izayoi itu benar. Izayoi kembali menyindir dengan mengatakan bahwa jika Dracogryph Alliance tetap diam saja, maka itu bukanlah masalah. Namun mereka akan ditertawakan oleh generasi berikutnya karena mereka hanya berlindung di balik punggung dari komunitas no-name. Mendengar sindiran dari Izayoi, para Beastmen mulai berteriak bersemangat kembali. Gree meraung keras dan menggunakan cakarnya untuk membuat tornado yang menerbangkan para Titan. Sosok dari Gree telah membangkitkan semangat dari para Beastmen untuk mengikutinya setelah itu. Dengan semangat juang yang sangat besar, mereka menyerbu ke arah Titan. Moral mereka juga telah pulih dan kebingungan mereka telah hilang. Sehingga Izayoi berpikir, jika mereka bisa sejajar dalam melawan Titan, dan Izayoi mungkin tidak perlu lagi berurusan dengan Titan. Dalam perang yang semakin intens antara Beastmen dan Titan, Izayoi menatap langit dan melihat naga yang masih menggeliat di sana. Ketika game ini telah dimulai, Izayoi mengerti jika dia memiliki peran untuk menyelesaikannya. Apa yang bisa dicatat, mungkin naga yang besar di balik awan itu adalah gift yang tinggal dalam dirinya. Di dalam ruang aliansi, Kurousagi mengatakan dengan lantang yang bisa didengar oleh seluruh Underwood bahwa game yang dilakukan oleh Sun Synchronous Orbit
telah resmi ditunda, dan pemain serta host diminta untuk mengadakan musyawarah. Namun di saat yang sama, naga yang ada di atas langit mengeluarkan hembusan angin yang sangat kuat, sehingga membuat Izayoi, Jin, Pes, dan seluruh medan perang terbang ke langit. Salah bersandar lemas di pohon, sambil menatap langit yang dipenuhi oleh manusia, Beastman, Titan, dan puing-puing reruntuhan kota. Sesaat setelah diterbangkan ke langit, semua makhluk itu berjatuhan dari langit. Dan melihat itu, Salah dan Kurousagi bergegas untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang ikut terjatuh. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.